Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa dan pemirsa yang berbahagia. Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan bagian pertama. Adapun materi esensial yang akan dibahas adalah tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Para siswa, sebelum kita membahas tentang materi ini, terlebih dahulu kalian harus paham tujuan pembelajarannya, yaitu nomor 1 adalah menyebutkan contoh-contoh tumbuhan angiosperme, nomor 2 menggambarkan bagian-bagian alat reproduksi tumbuhan angiosperme, nomor 3 menjelaskan fungsi bagian-bagian alat reproduksi tumbuhan angiosperme, nomor 4 menjelaskan proses pembuahan ganda pada tumbuhan angiosperme. Nomor 5 menyebutkan contoh-contoh tumbuhan gimnosperme. Nomor 6 menggambarkan bagian-bagian alat reproduksi tumbuhan gimnosperme. Nomor 7 menjelaskan fungsi bagian-bagian alat reproduksi tumbuhan gimnosperme. Dan yang terakhir nomor 8 menjelaskan proses pembuahan tunggal tumbuhan gimnosperme. Baik para siswa dimanapun kalian berada, bahwasanya materi hari ini tentang video ini adalah materi sistem reproduksi pada tumbuhan angiosperme dan gimnosperme. Khususnya kita membahas tentang reproduksi secara generatifnya, yaitu reproduksi secara perkawinan. Kita lanjutkan lagi dengan video tentang contoh tumbuhan angiosperme. Para siswa, saya sedang berada di Jalan Malioboro sambil bersepeda ria, berolahraga. Di sebelah kiri kanan Jalan Malioboro terdapat pohon asem. Ini saya dekati pohon asem, salah satunya seperti ini. Coba perhatikan. Nah, itu buah-buahnya pohon asem, termasuk tumbuhan polong-polongan, yaitu termasuk contoh tumbuhan angiosperme atau tumbuhan biji tertutup. Daunnya juga seperti lamtoro, jadi termasuk pohon polong-polongan. Baiklah para siswa, kita bahas tentang alat reproduksinya pada tumbuhan angiosperme. Berikut adalah videonya. Baiklah para siswa, ini adalah contoh tumbuhan angiosperme. Jadi semua tumbuhan angiosperme itu pasti alat reproduksinya berupa bunga. Nah, ini adalah bunga Zinnia elegans dari famili Asteraceae. Nah, kemudian untuk memahami tentang bagian-bagian alat reproduksinya, yang tampak jelas di sini ini adalah mahkota. Kemudian yang bagian bawahnya ini adalah kelopak, kemudian tangkai, kemudian ini ada benang sari dan putihnya ada di bagian dalam. Coba nanti akan kita lihat benang sari dan putihnya dengan membongkar bunga tersebut. Baiklah para siswa, sekarang kita coba ya untuk video yang berkaitan dengan melihat bagian dalam dari bunga Zinnia elegans tadi. Coba perhatikan baik-baik mana yang merupakan alat reproduksi jantan dan betinanya. Baiklah para siswa, sekarang akan kita lihat bagian dalam dari bunga Zinnia elegans yang sudah dipetik. Bagian organ reproduksi jantan adalah ini, yaitu bagian kepala sari. Kemudian di bawahnya di bagian dalam itu ada kepala putih, tangkai putih, kemudian berakhir pada bakal buah di bagian pangkal sini. Nah, di dalam bakal buah itu nanti ada bakal biji. Nah, bakal buah biasanya berwarna hijau. Ini di bagian pangkal ini tidak begitu kelihatan. Nah, yang ini yang sudah hampir kering ini ada warna hijau nih. Nih, seperti ini yang bakal buahnya. Seperti itu organ reproduksi pada tumbuhan angiosperme. Itu bakal biji terletak di dalam bakal buah, tidak kelihatan, maka disebut
tumbuhan biji tertutup. Baiklah para siswa, kita simpulkan dari pengamatan tentang bagian-bagian alat reproduksi pada tumbuhan angiospermae. Sampilkan gambar dari buku paket kelas 9 IPA kurikulum 2013. Ini adalah gambarnya sebagai berikut. Bagian nomor 1, keseluruhan yang diberi tanda kotak ini adalah benang sari, merupakan organ reproduksi jantan. Kemudian bagian-bagian dari benang sari terdiri dari nomor 2 adalah kepala sari dan nomor 3 adalah tangkai sari. Kemudian yang nomor 4 yang diberi kotak ini adalah putik, merupakan alat reproduksi betina pada tumbuhan angiospermae. Nah, bagian-bagian dari putik terdiri dari nomor 5 ini adalah kepala putik, nomor 6 tangkai putik. Kemudian nomor 7 adalah bakal buah. Ini nomor 7 adalah bakal buah. Kemudian nomor 8 adalah mahkota bunga. Nomor 9 kelopak bunga. Nomor 10 adalah tangkai bunga. Kemudian yang nomor 11 ini adalah bakal biji, berada di dalam bakal buah. Jadi kesimpulannya bahwa tumbuhan biji tertutup atau angiospermae, ciri utamanya adalah bahwa bakal biji terletak di dalam bakal buah. Jadi bakal bijinya tertutup oleh daun buah atau kulit dari bakal buah itu sendiri. Baiklah, kita lanjutkan slide berikutnya. Ini adalah keterangan gambar dari bagian-bagian bunga dan fungsinya pada tumbuhan angiospermae tadi. Coba sekarang kita jelaskan fungsinya. Perhatikan seperti ini, benang sari adalah alat reproduksi jantan. Kepala sari ini berisi sel kelamin jantan atau sperma. Kemudian tangkai sari merupakan penyangga dari kepala sari. Kemudian putik adalah alat reproduksi betina. Kepala putik ini tempat terjadinya penyerbukan, fungsinya seperti itu. Nah, nomor 6, tangkai putik, fungsinya sebagai penghubung kepala putik dengan bakal buah atau bakal biji. Kemudian bakal buah ini sebagai calon buah, dan kemudian kulitnya disebut daun buah sebagai pelindung dari bakal biji yang berada di dalamnya. Kemudian mahkota bunga ini umumnya sebagai perhiasan bunga, tapi sebenarnya dia juga bisa sebagai pelindung benang sari dan putik yang ada di dalamnya. Kemudian kelopak bunga sama, yaitu pelindung mahkota, sebagai pelindung mahkota bunga ketika masih kuncup. Jadi sebagai pelindung mahkota bunga ketika masih kuncup. Kemudian tangkai bunga sebagai penyangga bagian-bagian bunga yang ada di atasnya. Bakal biji berisi ovum, fungsinya sebagai alat reproduksi betina. Itulah tentang bagian-bagian bunga dan fungsi dari tumbuhan angiospermae. Baiklah, kita lihat slide berikutnya tentang proses pembuahan ganda pada tumbuhan angiospermae. Bagaimanakah terjadinya proses pembuahan ganda pada angiospermae dan mengapa disebut pembuahan ganda? Coba perhatikan gambar berikut, bagian-bagian dari putik tadi, kita ulang lagi. Ini kepala putik, tangkai putik, kemudian bakal buah yang di dalamnya terdapat bakal biji. Nah, proses pembuahan diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya kepala sari atau serbuk sari atau polen di atas kepala putik. Kemudian di dalam serbuk sari tersebut mengandung dua macam inti, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Inti vegetatif berfungsi membuat buluh sari, yaitu membuat buluh sari sebagai jalan masuknya inti sperma menuju ke dalam bakal biji yang di dalamnya terdapat sel telur atau ovum. Kemudian inti generatif masuk ke dalam buluh sari. Selama di dalam perjalanan, inti generatif membelah menjadi dua, yaitu inti sperma 1 dan inti sperma 2. Nah, inti sperma 1 setelah masuk ke dalam bakal biji akan membuahi sel telur atau inti sel telur, akan menghasilkan calon individu baru. Kita lanjutkan lagi.
Untuk inti sperma 2 setelah masuk ke dalam bakal biji akan membuahi inti kandung lembaga sekunder menghasilkan endosperm. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa pembuahan pada angiosperme terjadi 2 kali pembuahan, yaitu inti sperma 1 membuahi inti sel telur menghasilkan calon individu baru, dan inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder menghasilkan endosperm atau cadangan makanan. Nah, inilah gambarnya untuk memperjelas pemahaman kalian. Seperti ini ada ya inti sel telur, ada inti kandung lembaga sekunder. Nah, kemudian ini setelah terjadi pembuahan inti sel telur oleh sperma 1 menghasilkan zigot, calon individu baru, kemudian inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder menghasilkan endosperm seperti ini. Baiklah, kita perhatikan berikutnya kesimpulan dari pembuahan ganda pada angiosperme. Ini diawali dengan penyerbukan, inti vegetatif membentuk pembuluh atau buluh sari, kemudian inti generatif membelah menjadi 2, inti sperma 1 dan inti sperma 2. Inti sperma 1 membuahi inti sel telur menghasilkan zigot, dan inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder menghasilkan endosperm. Baiklah para siswa, untuk menemukan contoh-contoh tumbuhan biji terbuka, ini salah satunya saya temukan yaitu tumbuhan melinjo atau Gnetum gnemon. Coba perhatikan, ini Strobilus betinanya. Jadi langsung tampak bakal bijinya. Tidak ada kelopak dan mahkota seperti bunga pada alat reproduksi tumbuhan biji tertutup angiosperme. Kalau ini gimnosperme. Coba perhatikan perkembangannya, ini dari kecil kemudian semakin besar. Nanti, nah silahkan perhatikan ini Strobilus betina pada tumbuhan melinjo. Ini saya temukan contoh tumbuhan pakis haji. Nah, ini contoh tumbuhan pakis haji, termasuk contoh tumbuhan biji terbuka. Coba kita lihat bakal bijinya. Kita lihat bakal bijinya. Nah, itu bakal biji yang sudah mengering itu. Jadi bakal bijinya terbuka. Kita lihat itu bakal bijinya terbuka. Nah, ini termasuk Strobilus betina. Coba kita bahas berikutnya gambar-gambar yang berkaitan dengan alat reproduksi pada tumbuhan gimnosperme, termasuk sekaligus kita membahas contoh tumbuhannya. Gnetum gnemon, contoh yang pertama yaitu contoh tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme. Kemudian contoh yang lain ada pinus, kemudian pakis haji. Nah, kemudian kalau kita perhatikan organ atau alat reproduksinya ini langsung berupa bakal biji yang tampak dari luar, tidak tertutup oleh bakal buah, dan juga serbuk sari. Kemudian di alat reproduksi tumbuhan gimnosperme ini tidak memiliki kelopak dan mahkota, sehingga tidak bisa disebut sebagai bunga. Jadi bunga adalah alat reproduksi pada tumbuhan angiosperme. Sedangkan pada tumbuhan gimnosperme, alat reproduksinya disebut sebagai Strobilus karena hanya memiliki serbuk sari dan bakal biji saja. Coba perhatikan, ada Strobilus jantan dan betina itu bisa berada di dalam satu pohon, contohnya pada pinus. Sedangkan kalau pada pakis haji, Strobilus jantan dan betinanya itu berbeda pohon. Baiklah, kita lanjutkan tentang fungsi dari bagian-bagian alat reproduksi tumbuhan pada gimnosperme. Sudah disebutkan tadi, alat perkembangbiakannya atau alat reproduksinya ini hanya berupa serbuk sari atau bakal biji saja dan tidak memiliki mahkota dan kelopak, sehingga disebut sebagai Strobilus. Nah, fungsi dari serbuk sari pada Strobilus jantan itu adalah sebagai alat reproduksi jantan karena di dalamnya terdapat sperma. Kemudian bakal biji sebagai
alat reproduksi betina. Jadi ada Strobilus jantan dan Strobilus betina. Strobilus jantan mengandung serbuk sari yang di dalamnya terdapat sperma, dan Strobilus betina adalah bakal biji yang di dalamnya terdapat ovum atau sel telur. Kemudian bagaimana proses pembuahan pada tumbuhan gimnosperme? Pembuahannya merupakan pembuahan tunggal. Prosesnya juga sama dengan tumbuhan angiosperme, diawali dengan proses penyerbukan. Tapi proses penyerbukan di sini serbuk sari jatuh di atas tetes penyerbukan atau di atas lubang bakal biji. Selanjutnya inti sperma masuk ke dalam bakal biji, membuahi sel telur. Inti sel telur menghasilkan sigot. Jadi hanya satu pembuahan saja, maka disebut proses pembuahannya adalah pembuahan tunggal. Dan bisa dipahami, dan kita akan berjumpa kembali dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.